Baik, untuk presentasi yang pertama yaitu kelompok 5. Untuk waktu secukupnya saya serahkan ke kelompok 5. Silahkan untuk kelompok 5 bisa mulai presentasi. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa untuk penyerahan ilmunya. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, dengan judul Teknik Strategi Pemasaran. Beranggotakan 4 kelompok, yaitu Ardita Dea, Anissa Sofana, saya sendiri, Aitunuk, dan juga Sumaya. Baik, sebelum kita mulai langsung kepada inti pembahasannya, perlu diketahui bahwa dalam dunia bisnis itu nggak boleh hanya sekadar punya produk. Tapi kita juga harus punya strategi, kita juga harus punya teknik pemasaran, bagaimana kita menawarkan suatu produk, bagaimana kita memperkenalkan suatu produk, ataupun bagaimana produk tersebut laku terjual di dunia pemasaran. Nah, oleh karena itu, hari ini kami dari kelompok 5 akan membedah bagaimana teknik apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai pembisnis agar produk yang kita kenalkan dapat melesat dengan cepat. Oke, saya alihkan ke teman saya, Ardita Dea. Silakan. Oke, next. Oke, sekarang izinkan saya untuk membahas apa sih strategi pasar. Jadi, pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau produk dalam menghasilkan barang dan jasa atau produk. Lalu tujuan pemasaran itu bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan dan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Untuk dapat mencapai tujuan diperlukan adanya perencanaan pemasaran. Next. Nah, perencanaan pemasaran itu yang pertama ada menentukan kebutuhan pasar. Langkah pertama, perencanaan pemasaran harus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Melakukan riset pasar untuk mengumpulkan data tentang preferensi, perilaku, dan harapan konsumen. Menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau analisis data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Lalu yang kedua, memilih pasar sasaran khusus, yaitu yang pertama ada pasar individu. Pasar individu ini menargetkan konsumen secara langsung berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Yang kedua ada relung pasar. Relung pasar berfokus pada segmen kecil yang memiliki kebutuhan spesifik yang tidak dipenuhi oleh produk umum. Lalu selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi ini mengelompokkan pasar berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, atau lokasi untuk lebih memahami dan melayani kebutuhan masing-masing kelompok. Nah, yang ketiga ada pemilihan strategi pasar dengan marketing mix. Itu ada produk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sasaran. Lalu ada price, menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu ada promotion, merancang strategi promosi yang efektif untuk menjangkau dan menarik perhatian pasar sasaran. Lalu untuk place, memilih saluran distribusi untuk memastikan produk tersedia di tempat yang diinginkan konsumen. Lalu yang keempat, ada menempatkan strategi pasar dalam persaingan atau market driven. Memahami posisi produk dalam pasar dan bagaimana produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor, lalu mengadaptasi strategi pemasaran berdasarkan perubahan dalam preferensi konsumen dan tindakan kompetitor. Ada menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats untuk mengidentifikasi keunggulan, kompetitif, dan area yang perlu diperbaiki. Next.
Nah, di sini slide selanjutnya ada strategi pemasaran. Serangkaian, serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Itu tujuan akhirnya kepuasan pelanggan sepenuhnya. Total customer satisfaction. Oke, next. Jadi dalam teknik strategi pemasaran ada salah satu teknik yaitu dengan cara kita menciptakan atau kita menawarkan secara bebas atau kita mempertukarkan produk atau nilainya dengan pihak lain. Jadi ini salah satu tekniknya, namun akan dijelaskan lebih lanjut di di slide next berikutnya. Next semuanya please. Alright, jadi ini adalah contoh dari marketing itu sendiri. Saya jelaskan bagaimana gambar ini bisa menjadi pilar penting dalam dunia marketing. Jadi di sini dalam marketing itu dibagi menjadi tiga teman-teman. Ada need kebutuhan, juga want keinginan, dan juga demand permintaan. Nah, need dan want itu bisa menjadi demand, dan need atau want itu bisa juga menjadi demand. Maksudnya di sini adalah saya coba jelaskan lebih rinci. Jadi jika need itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan primer kita masing-masing. Contohnya, kita butuh barang tersebut untuk menjalankan aktivitas. Bisa jadi kebutuhan pokok kita adalah seperti makanan, terus juga minuman dan pakaian. Jadi kalau manusia hidup tanpa makanan itu tidak akan bisa bertahan lama. Juga jika manusia hidup tanpa minuman juga pakaian itu bisa menjadi hal yang trouble atau bermasalah gitu ya kan. Nah, jadi dalam dunia marketing itu mengapa dunia marketing ini mempunyai korelasi dengan need, yaitu kebutuhan kita. Jadi yang kedua itu ada want, keinginan. Nah, karena kebutuhan kita, seperti contohnya makanan. Makanan itu sebuah kebutuhan kita. Tapi want itu keinginan. Keinginannya dengan contoh, saya beri contohnya kalau makanan, misalnya ayam geprek gitu. Sebenarnya kebutuhan kita hanya makanan, tapi keinginan kita itu bisa jadi, oh aku pengen makan spaghetti, aku pengen makan ayam geprek, aku pengen makan KFC gitu. Nah, itu tuh bagian dari sebuah keinginan. Nah, marketing itu mempunyai peran penting dalam dua hal tersebut. Jadi, bagaimana mereka membungkus sebuah kebutuhan menjadi sebuah keinginan dan akan menjadi permintaan. Nah, demand di sini, permintaan di sini itu maksudnya em, jadinya karena kita jadi produknya itu sangat bagus promosinya, sehingga keinginan itu menjadi kebutuhan kita. Akhirnya terjadilah demand. Demand itu permintaan. Contoh lainnya yang bisa saya beri adalah kalau logikanya begini, marketing itu bisa mengubah need kebutuhan kita itu menjadi keinginan kita dan contohnya misalnya gini, kita itu butuh minum itu bagian dari need kebutuhan. Terus juga kita ingin kopi Starbucks. Starbucks itu kalau misalnya kita minum tapi bukan minum Starbucks aja kita masih bisa bertahan sebenarnya kan. Tapi karena bagusnya branding Starbucks sehingga itu menjadi demand atau permintaan kita. Sehingga kita membuat itu menjadi sebuah kebutuhan. Begitu. Nah, akhirnya timbullah demand. Jadi marketing ini bagaimana memfokuskan atau membungkus need itu dan want itu menjadi permintaan. Next. Oke, jadi di sini mengembangkan strategi pasar. Pertama, segmentasi. Segmentasi ini berarti membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok punya kebutuhan atau ciri yang mirip. Contohnya, bisa dibagi berdasarkan pertama usia, anak-anak, orang dewasa. Keduanya jenis kelamin, pria atau wanita. Ketiga minat, pecinta olahraga, gamer. Setelah lokasi, kota atau desa. Keduanya penargetan. Setelah pasar dibagi, kamu memilih kelompok mana yang ingin kamu jadikan sasaran. Inilah yang disebut target pasar.
Kamu memilih kelompok yang paling mungkin membeli produk atau jasa kamu. Setelahnya, positioning, posisi produk. Sekarang, kamu tentukan bagaimana cara menunjukkan produkmu kepada target pasar. Tujuannya, agar mereka tahu kenapa produkmu spesial atau lebih baik dari yang lain. Contohnya, sebuah merek bisa bilang, kami yang termurah, kami kualitas terbaik, cocok untuk orang sibuk. Jadi, singkatnya, segmentasi ini adalah membagi pasar. Penargetan adalah memilih kelompok terbaik. Positioning adalah menjelaskan keunggulan produkmu pada mereka. Next. Oke, so strategi pemasaran di mata penjual. 1. Produk yang bermutu. Product. 2. Harga yang kompetitif. Price. 3. Tempat yang strategis. Place. Yang keempat, promosi yang gencar. Promotion. Permata pertama, ini mengacu pada kualitas dan fitur dari apa yang Anda jual. Produk yang bermutu. Produk yang baik memenuhi kebutuhan pelanggan dan menonjol dari pesaing. Produk tersebut harus bermanfaat, andal, dan menarik untuk menarik pembeli. Kedua, harga yang kompetitif. Ini tentang menetapkan harga yang kompetitif untuk produk. Harga harus mencerminkan nilai produk, terjangkau bagi pelanggan, dan tetap memungkinkan penjual untuk mendapat untung. Penting untuk menemukan keseimbangan yang menarik pembeli sekaligus memastikan keberhasilan finansial. Ketiga, tempat yang strategis. Ini mengacu pada lokasi tempat produk dijual dan cara pendistribusiannya. Tempat strategis berarti menyediakan produk di mana pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membelinya, baik di toko, daring, atau melalui saluran lain. Keempat, ini melibatkan berbagai aktivitas yang digunakan untuk mempromosikan produk dan menarik pelanggan. Ini dapat mencakup iklan, penjualan, pemasaran media sosial, dan penawaran khusus. Promosi yang efektif membantu menciptakan kesadaran dan mendorong orang untuk melakukan pembelian. Oke, next. Oke, baiklah saya jelaskan kembali tentang strategi pemasaran di mata pembeli. Jadi sebenarnya jika kita ingin membeli, kita memposisikan diri kita sebagai customer atau pembeli. Jadi sebenarnya dari sudut pandang pembeli atau pelanggan itu ada 4 hal yang mereka pasti pertimbangkan. Jadi yang pertama itu adalah customer needs atau wants. Terus mereka juga akan mempertimbangkan tentang cost to the customer dan juga convenience dan juga communications. Jadi saya coba jabarkan satu persatu. Jadi em, kita sebagai pembisnis itu gak hanya boleh melihat suatu produk itu hanya melalui sudut pandang kita. Tapi juga ternyata konsumen atau pelanggan itu juga punya sudut pandangnya sendiri. Yang pertama itu adalah customer needs and wants. Jadi yang itu adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bagaimana maksudnya? Jadi yang pertama itu adalah mereka ingin, pelanggan itu ingin produk yang menjawab apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Jadi, mereka itu akan melihat suatu produk dan mengcompare dengan produk lain yang paling sesuai dengan customer needs mereka atau yang paling dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua itu adalah biaya pelanggan. Jadi maksudnya di sini adalah pernah nggak teman-teman sebelumnya beli sesuatu tapi karena ada ongkir yang mahal itu di-cancel. Kita nggak jadi beli itu. Karena apa? Ternyata itu bagian dari sudut pandang seorang pembeli. Nah, pembeli itu pasti mempertimbangkan biaya keseluruhannya. Berapa yang harus dia keluarkan dari membeli sebuah produk. Jadi ibaratnya nih, dia membeli di online, tapi ongkirnya itu hanya 1.000. Nah, dia compare dengan yang mungkin bukan di e-commerce, jadi yang dijual di Instagram atau yang jual hanya di Facebook, yang melalui platform
Facebook, kayak gitu. Nah, di situ ada ongkir di biaya layanannya tertera 30.000 untuk sampai ke lokasinya. Otomatis pasti dia akan memilih yang ada di e-commerce karena dia melihat, oke, ini lebih murah. Mungkin harga produknya 17.000, yang di Facebook itu harga produknya 16.000, beda 1.000. Tapi biaya layanan atau biaya pengirimannya itu kalau di e-commerce, dia beli di e-commerce, dia hanya perlu mengeluarkan uang 1.000, tapi kalau dia beli di platform lain, itu harus mengeluarkan uang 30.000. Nah, logikanya pasti kita membeli yang ada di e-commerce karena kita mempertimbangkan biaya pelanggannya atau cost to the customer-nya. Semua cost-nya itu kita combine jadi satu, maka kita memilih mana yang paling termurah. Jadi yang ketiga itu juga adalah convenience atau kenyamanan. Seperti apa contohnya? Misalnya nih, pelanggan itu ingin mendapatkan produk, tapi mereka itu nggak mau ribet. Nah, contohnya nyatanya adalah perlunya ya jika kita membuka bisnis atau kita punya usaha, kita itu membangun sebuah usaha yang letaknya salah satu yang perlu dipertimbangkan itu adalah letak yang strategis. Gambarannya seperti ini. Ada yang toko baju yang sangat mudah jalan lebar, jalan raya. Ya, misalnya gitu. Nah, ada juga toko baju yang itu sebenarnya komplit, tapi mobil atau motor itu tuh harus melalui jalan tikus atau jalan yang gangnya sempit sekali. Pasti orang akan berpikir, ya memang lengkap, tapi susah dijangkau. Maka mereka akan memilih toko yang mungkin tidak selengkap toko yang ada di jalan tikus itu. Nah, jadi itu salah satu kenyamanan atau convenience dari sudut pandang pembeli. Jadi kita sebagai pembisnis itu tidak hanya asal, oke, aku mau tempat yang di tempat A, tempat B, tempat C, tapi nggak mempertimbangkan apakah letaknya strategis, apakah pembeli akan nyaman kalau pergi ke sana. Contoh lainnya adalah kita jual beli misalnya contohnya showroom mobil atau motor. Kalau showroom mobil atau motor itu pasti perlu luas wilayah yang sangat luas, benar kan? Nah, kalau misalnya mereka itu kan memperjualkan kendaraan ya, otomatis mereka itu harus mempersiapkan lokasi yang strategis dan juga tidak meribetkan pelanggannya jika ingin membeli. Kalau seandainya logikanya mereka menaruh itu, mohon maaf, di pasar, yang dimana orang berlalu lalang menjual ayam, menjual daging dan sebagainya, maka orang akan berpikir, lah tempatnya nggak strategis. Kalau misalnya mau try on apa namanya kendaraannya itu susah gitu, karena nggak ada wadah untuk mencobanya gitu, ataupun susah ya jalan akses ke sana. Itu pasti di pagi hari kalau kita ke sana itu pasti akan bentrok dengan jadwal di pasar gitu, orang berlalu lalang. Nah, seperti itu logikanya, teman-teman. Dan juga yang terakhir itu adalah komunikasi atau communications. What is mean? Jadi, di komunikasi itu harus dua arah antara pembeli dan juga penjual. Nah, pentingnya dalam dunia bisnis itu ada seseorang yang bisa atau bagus dalam hal komunikasi. Jadi kalau misalnya bagian customer service yang itu berhadapan langsung dengan pembeli, mereka itu harus bisa atur emotional intelligence mereka. Jadi mengatur walaupun hari mereka buruk, mereka tuh harus bisa mengatur bagaimana emosional mereka tidak terganggu atau berdampak dengan transaksi jual belinya. Nah, jadi di komunikasi dua arah ini tidak akan terjadi jika komunikasi antara pembeli dan penjualnya itu tidak baik. Contoh lainnya adalah jika kita ingin membeli barang, namun penjualnya itu cuek. Kayak kalau kita nanya, size ini ada nggak ya, Kak? Atau size S ada nggak ya? Dia cuma read doang. Dia cuma mengignore kita. Nah, itu bisa jadi kita sebagai pembeli, sudut pandang pembeli akan, lah, ini kok tidak ramah ya? Ataupun aku kan nanya size-nya, tapi kok tidak diberikan? Atau tidak mencoba mencari size lain atau menanyakan keperluan kita sebagai customer. Maka customer itu akan mencari toko lain. Nah, itu pentingnya komunikasi dua arah. Jadi kita sebagai pembisnis, kita sebagai penjual harus bisa membuat komunikasi yang baik antara kedua belah pihak itu. Begitu. Next.
Dea, Dita, could you please, boleh lanjutin? Oke, sorry. Di sini ada teknik strategi pasar. Yang pertama itu ada penelitian pengembangan pasar atau lalu yang kedua ada produk. Eh, Pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, kejenuhan, penurunan. Lalu ada yang ketiga ada tempat atau place. Saluran distribusi tempat usaha, tata letak. Lalu ada yang keempat ada harga. Penetration, skimming, sliding down, follow the leader pricing. Lalu yang kelima ada promosi, iklan, sales, promosi, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada gimana sih caranya untuk menghitung harga penjualan. Rumusnya ada biaya produksi ditambah dengan biaya penjualan administrasi ditambah dengan profit margin. Contohnya biaya produksi itu ada 100.000 lalu ditambah dengan 20.000 ditambah 24.000. Nah, untuk biaya produksi plus biaya penjualan itu ada totalnya ada 120.000. Nah, 120.000 lalu ditambahkan dengan 24.000. Jadi totalnya ada 144.000. Oke, next. Oke, baiklah. Di sini ada strategi pasar atau strategi harga. Jadi ada 4 kebijakan yang harus juga kita perhatikan. Yang pertama itu adalah strategi penetrasi harga atau price penetration. Jadi yaitu menetapkan harga itu di bawah normal. Yang kedua itu bisa strategi harga skimming atau skimming price, yaitu menetapkan harga di atas harga normal. Dan yang ketiga itu strategi sliding down the demand curve, yaitu strategi ini itu untuk memperebutkan atau bersaing melalui keunggulan teknologi. Jadi yang strategi yang ketiga ini adalah promotion, gencarnya promotion di media sosial. Nah, itu uh, dimaksud dengan keunggulan teknologi. Terus yang keempat itu adalah strategi follow the leader pricing, yaitu adalah pedagang kecil itu biasanya mengamati sekitarnya bagaimana kebijakan harga pesaing dan juga harga individual dengan meninjau periklanan. Jadi um, di sini pedagang kecil itu bisa jadi UMKM yang mereka juga meninjau harga dari kebijakan yang sudah terbuat seperti itu. Harga pasarnya bagaimana lah gitu. Intinya seperti itu. Dan juga bagian yang pertama itu price penetration itu kalau seandainya teman-teman menjual harga di bawah harga normal. Jadi harga normal pasarnya itu adalah misalnya 50.000. Tapi teman-teman bisa membuat kebijakan di harga 49.000. Memang hanya di bawah, hanya mengurangi 1.000 dari harga normal, tapi ternyata itu bisa menjadi efek yang bagus untuk produk kita sendiri. Tapi of course itu harus mempertimbangkan dari yang sudah teman saya jabarkan tadi, bagaimana pricing cost-nya. Jadi tidak boleh sampai merugikan kita sebagai penjual. Ibaratnya kalau orang ngambil profitnya itu sekitar 20.000, kita cuma ngambil 19.000 gitu. Jadi dengan begitu sebenarnya bisa meningkatkan penjualan kita karena orang berpikir walaupun beda 1.000, tempat si eh, A itu lebih murah daripada B. B itu 50, tempat A itu 49. Padahal logikanya itu cuma beda 1.000, tapi orang akan mempertimbangkan itu. Dan bisa menjadi eh, sebuah argumen bahwa toko si A itu jualnya murah-murah. Padahal sebenarnya hanya satu produk yang dijual lebih turun daripada harga normalnya. Nah, yang di strategi kedua itu harga skimming. Bagaimana sih harga skimming price itu? Ini biasa terjadi di pasar-pasar. Jadi orang penjual baju, si penjual baju ini akan menjual harganya itu misalnya harga normalnya 150, tapi dia jual di 250.000. Nah, lalu dilakukan tawar-menawar antara
penjual tawar-menawar oleh si konsumen atau yang akan membeli produk tersebut. Nah, dia akan melakukan decrease price. Jadi dia akan bilang, oke, saya kurangin 50.000 jadi 200.000 aja untuk ibu gitu. Namun terjadi lagi tawar-menawar sampai dia akan menetapkan harga 170.000 itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sebenarnya di harga normal di toko lain itu 150.000. Tapi karena dia meningkatkan sampai 250.000 dan dilakukan tawar-menawar, sehingga dia bisa mendapatkan sebenarnya 20.000 profit tambahan. Begitu. Next. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi diskusi bila ada sesuatu atau hal yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Dengar suara saya? Nah, dengar. Oke. Saya tambahkan mengenai strategi pasar global gitu ya. Suara saya cukup jelas. Jelas, Suara jelas, Pak Nur. Baik, jelas ya. Gini, Mbak dan Mas, kalau melihat fenomena saat ini kan baru hit-hitnya ya. Perang dagang, strategi pasar, ingin menunjukkan eksistensi di dunia. Siapa yang menguasai pasar global di dunia antara Amerika dengan China. Dan ternyata ya hampir semuanya China menguasai. Simple sederhananya. Inilah yang saya katakan Indonesia dengan kekayaan alam apapun ketika kalah pasar global di dunia, Indonesia itu hanya sebagai penyedia barang-barang untuk mereka saja. Sehingga kekayaan apapun, contoh simpelnya ketika Mbak dan Mas punya, misal punya kebun kelapa di kampung itu sangat luas sekali. Dan ada satu orang cuman tidak punya, tetapi dia punya strategi yang luar biasa yang saya katakan sebagai pengepul, ya kan? Masyarakat di desa itu kesusahan dalam melempar kelapa ini dijual kemana saja. Dia tidak punya channel atau relasi, ini kelapa-kelapa ini ketika panen, sudah tua-tua kita panen, mau keluar kemana. Kita tidak punya lahan, tapi kita punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mengolah hasil dari kelapa itu. Nah, makanya kita hanya pengepul. Pengepul kita beli. Nah, pengepul inilah lama-lama mereka ini akan mengendalikan harga. Mengendalikan harga, dibeli semurah-murahnya, ataupun yang di masyarakat ini kan kadang-kala mereka menjual hasil bumi, hasil kebun, itu kan juga untuk beli sembako. Makanya pengepul ini lama-lama juga mendirikan yang namanya toko kelontong, kan gitu. Toko kelontong biar nanti harapan ketika dapat uang hasil panennya, mereka membeli kebutuhan pokok di kelontongnya tersebut. Nah, ada juga di daerah Sukabumi, ini di daerah Sukabumi itu saya lupa itu, di daerah Sukalarang, bukan Sukalarang masih ke sana ya. Nyalindung, di daerah Nyalindung. Ada daerah Sukabumi mungkin tahu ya, di daerah Nyalindung, karena saya dulu riset Bank Dunia, saya 4 bulan di Sukabumi, sehingga saya tahu itu ada namanya adalah Haji Salim. Dia asli Jogja, Pleret, kiriman guru tahun 86. Dan dia memonopoli sistem, hampir pasar itu dia dirikan dengan
uangnya sendiri di lahan sendiri, sehingga pedagang nyewa dengan harga murah. Tetapi hal-hal yang tidak boleh mereka jual yang sama adalah toko emas itu, toko emas, terus bengkel, sepeda motor, jual beli sepeda motor, itu mereka itu yang punya adalah Haji Salim. Yang pedagang-pedagang lainnya itu dominasi menjual yang ringan-ringan. Dan ramai, jalan dipercantik seperti itu. Nah, artinya apa? Strategi pasar ini tergantung siapa yang menguasai. Tadi di Mbak siapa tadi Mbak yang presentasi barusan tadi siapa? Anissa Sofana. Saya- Mbak Anissa Sobiana. Nah, itu betul ya, karena dengan menekan harga satu item yang murah, itu langkahnya adalah mengidentifikasi atau mitigasi. Kebiasaan masyarakat itu beli satu item yang paling dominan apa. Kalau ibu-ibu itu sekarang ini condong misalkan ke beras. Beras lebih murah, ataupun kalau ini dominan masyarakatnya adalah petani, mereka akan cari berasnya susah. Apa cari berasnya jarang gitu ya, bukan susah, maaf, jarang. Nah, berarti komponen lainnya. Nah, kita melihat kebiasaan masyarakat dan bagaimana demografinya sekitar ini, penghasilannya dari apa. Nah, hal inilah yang perlu dilakukan teman-teman ketika mau membuka usaha. Kita mau sektor yang mana? Kalau di Cina ini, dulu ini lebih condongnya adalah mengembangkan baterai kan. Baterai Cina itu. Kalau lihat awalnya menguasai dunia itu kan hanya baterai. Karena Cina menyadari teknologi. Cina ini menyadari teknologi perkembangan yang digembor-gemborkan Barat itu teknologi. Dan Cina dengan proyek nasionalnya kan hanya baterai awal mulanya. Baterai handphone, baterai laptop, baterai listrik untuk sepeda atau sepeda listrik atau sepeda motor ataupun mobil listrik. Cina itu hanya mengakomodir baterai saja awal mulanya. Karena menyadari baterai-baterai ini kan juga sebagai komponen paling pokok. Nah, sehingga dengan temuan berkali-kali baterai Cina itu mudahnya cuma melembung gitu ya. Kalau dulu pakai baterai HP dulu itu melembung ini. Nah, Cina kan saat ini coba lihat, iPhone aja tidak bisa lepas baterainya dari Cina. Coba bayangkan, MacBook baterai tanamnya tidak lepas dari Cina, itu Cina. Sehingga rata-rata sektor IT ini dengan biaya yang ringan dan Cina sebagai penyedia baterai yang kualitas sudah unggul, menguasai pasar, beberapa baterai, beberapa gadget itu semuanya perakitannya di Cina, kembali ke negaranya. Mereka hanya jual brand. Ya. Makanya kalau misalkan beberapa barang itu kan mending Cina jual online lebih murah, tapi Cina kan menjaga pasar itu. Barang misalkan beberapa iPhone itu kan juga ada perakitannya Cina, kembalikan, dijual dengan harga tinggi. Nah, makanya kalau perang dagang mereka berani ya sudah, Cina jual online sendiri lebih murah. Nah, inilah artinya strategi pasar ini penting. Banyak hal di kita ini yang kadang-kala berpikir usaha itu adalah selalu konvensional. Ya jangan konvensional dong, ini strategi. Kalau kita berbicara strategi, ya coba jangan belajar, kalau saya lebih suka belajar hal-hal yang fakta. Real sumber A1, tidak katanya-katanya. Saya merujuk ke Norwegia. Norwegia ini menjadi suplai perikanan terbesar di dunia. Berapa besar? 10, 3, 5 besar ini. Mereka menggunakan perikanan di laut. Kalau kita kan perikanan air tawar itu mereka pencupla dengan teknologi. Kita dengan kekayaan atau laut itu hampir berapa? Semua pulau ini pinggir pantai semuanya. Dominasi provinsi kabupaten itu mempunyai pantai, garis pantai. Dominasi, ada yang tidak. Ya kan? Hampir semuanya ada. Kalau provinsi itu hampir semuanya menyentuh pantai. Coba bayangkan, nggak ada pulau di Indonesia
provinsi-provinsi yang tidak ada kena pantainya mana? Provinsi, ada nggak? Ada nggak? Coba ditarik dari Aceh, provinsi yang tidak mempunyai pantai, mana? Ada? Jambi? Jambi yang ada. Jambi ada nggak? Halo? Halo? Dengar suara saya, Mbak? Mas? Jambi Dengar, kayaknya nggak Pak. ada, Pak. Jambi? Kayaknya nggak ada. Nah, Jambi berarti ada. Lainnya ada kan ya? NTT ada. Provinsi ya Bali apalagi pulau tersendiri kan. Bali itu satu pulau kan mesti semuanya garis pantai banyak. Sehingga Bali ini menjadi rujukan. Yang pertama karena Bali ini kan pulau tersendiri, satu pulau dengan semuanya dikelilingi pantai, dengan ragam toleransi yang tinggi. Yang dibutuhkan masyarakat luar adalah mungkin hanya dari sisi matahari, keindahan alamnya, penjaga alam Bali ini hebat. Sehingga dengan pemanfaatan satu orang, mungkin dulu satu orang kok bagus, dikembangkan karena mempunyai privasi tersendiri dan toleransinya tinggi. Gitu. Dan banyak hal yang teman-teman bisa manfaatkan dari lingkungan sekitar. Sekali lagi jangan berbisnis hal-hal yang mungkin itu di luar kemampuan keseharian lingkungan masyarakat sekitar. Manfaatkan dari lingkungan sekitar apa yang dibutuhkan. Kita tidak bisa melakukan pertanian ini, tapi rubahlah bagaimana cara mereka ini biar menjual hasil panennya, kita bisa membantu. Mahasiswa setelah lulus yang dibutuhkan dan pola pikirnya. Tidak harus tahu cara nanamnya yang secara lapangan harus nyeblok-nyeblok, tapi cara teorinya, secara mudahnya tahu, tapi bagaimana strategi menjualnya, strategi pembibitannya. Nah, pembibitan tanaman yang baik itu di negara mana? Rekayasanya di mana? Negara yang kaya akan perkebunan yang mengandalkan sektor perkebunan di mana? Dari rekayasa buahnya, misalkan melon, anggur, dan sebagainya kan Belanda. Belanda itu rekayasanya hebat. Belanda itu rekayasa bara bibit-bibit yang unggul-unggul ini itu ilmuwan-ilmuwan Belanda dijual ke negara-negara lain. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Indonesia ya apapun tanam muncul. Nah, bahan pokok ini simbol sederhananya yang dibutuhkan di Indonesia. Semakin menipis lahan, pertanian yang digunakan untuk konsumsi sehari aja urusan perut yang tidak mungkin apa besok kalian tuh mau makan software kan tidak, mau makan minum bensin kan nggak mungkin. Gitu. Simpel sederhananya. Saya kenapa kok selalu berpikir simpel? Biar teman-teman itu memikirkan hal-hal yang mungkin peka terhadap lingkungan sekitar. Saya saja ini saat ini juga baru mau menyewa lahan pertanian lemah lugu ini baru ngobrol-ngobrol. Dan saya akan menanam hal-hal yang mungkin sudah kerjasama dengan perusahaan. Ada tales gitu ya. Tales itu sejenis ubi-ubian. Kimpul kalau bahasa Jawanya. Nah ini ternyata di Jawa Timur ada olahan itu yang butuh bahan baku luar biasa. Bibitnya dari sana dan diambil dari sana dengan perjanjian. Apapun kalau tidak dengan perjanjian hanya ngomong kosong, kalau saya tidak. Nah ini yang teman-teman harus mulai ke sektor-sektor. Kenapa kok saat ini kita kelupaan pengembangan teknologi wanti-wanti di situ. Kebutuhan kita harus memahami, aku bisa komputer, punya laptop, punya gadget yang bagus dengan memanfaatkan kerja semuanya dengan teknologi. Ingat, kalau jangan pernah ke luar negeri, bandingkan. Luar negeri itu rata-rata sumber daya manusia itu dihilangkan. Saya pernah mengkomparasi tahun 2015-2016. Ketika saya naik kereta cepat di Singapura,
untuk ketika top up untuk kartunya untuk masuk. Nah, itu ada, kita bisa beli dilayani dengan tenaga manusia. Nah, setahun kemudian ketika saldo di kartunya itu habis, tidak, masukkan uang cashnya sesuai nominal, kartunya masukkan, otomatis dan ngisi sendiri. Sudah tidak ada manusianya lagi. Dulu Singapura ada penjaganya. Setiap gate-gate itu mau masuk di kereta cepat, selama-lama nggak ada. Mereka mandiri, tak cari di mana pos yang nggak ada. Artinya mereka sudah mengandalkan teknologi semuanya, sensor. Nah, coba lihat di Akmil. Akmil ini untuk penilaian afektif. Ini mereka sudah menggunakan teknologi scan wajah, bagaimana ke perilaku sehari-hari ketika di lingkungan akademi militer. Itu yang menemukan teknologi, kebetulan saya tahu kemarin ditemukan. Ketemu di keraton waktu itu, pas di keraton kita ngobrol dan dilanjutkan saya pas di Borneo, Burju, Jalan Kaliurang. Itu ya, mungkin ada yang mahasiswa yang familiar di sana di Borneo itu, saya lanjut ngobrol-ngobrol di situ, tapi sebelumnya di keraton. Jadi dalam keraton itu saya ngobrol sambil ngerokokan gitu. Dia menemukan hal seperti itu. Coba bayangkan kalau besok semua untuk melihat psikolog, untuk melihat psikotes itu hanya menggunakan teknologi semuanya, menggunakan robotik semuanya. Apalagi pembelajaran yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan saat ini kan deep learning, itu sama. Pemanfaatan artificial intelligence itu. Semuanya rekayasa, lama-lama ya memang nanti teller-teller bank itu sudah berkurang seiring dengan perkembangan money digital kan gitu. Semuanya serba digital, semuanya serba digital. Kita transaksi aja lewat mobile banking, gaji lewat transfer, ada mobile bankingnya, beli juga pakai QRIS, pakai transfer bisa. Nah, sehingga uang lama-lama orang itu tidak, lama-lama ke depan orang itu akan susah melihat uang kok. Sebenarnya uang 1.000 itu kayak apa? Uang 100.000 itu kayak apa? Uang 2.000 itu kayak apa? Nah, lama-lama orang tidak akan tahu, tidak akan sadar. Nah, hal-hal yang mungkin teman-teman lakukan ketika saat ini. Nah, kita mari apa? Nah, kakak saya di Malaysia, dapat orang Malaysia, maaf, Cina Malaysia asli. Nah, ini berbisnis di transaksi keuangan. Transaksi keuangan, penyedia keuangan untuk para TKI ini yang transfer di Indonesia. Ternyata sana banyak TKI, karena kakak saya orang Indonesia. Nah, sehingga lebih percaya. Dan ternyata perputaran setiap malam itu hampir 100-an juta. Perputarannya. Karena banyak yang di lingkungan itu banyak yang ini. Nah, ini keuntungannya lumayan 20%, hampir 10-20 juta per hari. Nah, itu ya. Nah, makanya teman-teman bekerjalah atau mulailah dari sektor apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar. Ini strategi yang teman-teman harus pahami. Jangan ikut-ikutan. Dan bagaimana mengatur strategi harga pasar. Betul satu item aja kita akan menjadi brand tadi Mbak Anissa tadi betul. Saya tertariknya mengutipnya di situ. Satu itemnya aja kita kuasai, orang Indonesia itu polanya nanti akan premen. Kalau kita membuka usaha toko kelontong, kita murahkan satu item yang biasa orang banyak beli, dominan beli. Tidak mungkin mereka itu beli hanya ini, ketika ngajak anaknya mampir untuk beli, misalkan beli telur, kita ada ini mungkin dia akan lirik. Nah, yang padahal yang lain-lainnya itu harganya normal. Nah, itu strateginya, strategi pasar. Tetapi ingat, Indonesia jangan berpikir lokal, berpikirlah untuk lebih luas, menguasainya itu. Kita bukan monopoli, jangan ada kata-kata monopoli ini. Kenyataannya Indonesia sudah dikuasai, tidak berani bermonopoli ya sudah, kita kalah. Kita minyak saja kalah penumpang Amerika. Ekspansi Amerika ke Timur Tengah itu karena ingin menguasai harga pasar ngikuti mereka, gitu ya. Kalau Rusia gas, mereka tidak berani menguasai dunia. Makanya ketika perang dengan Ukraina, Rusia hebat saja karena dia menguasai gas. Pasar gas terbesar juga. Konsumsi yang
tergantung dengan usia tinggi juga, maka fine-fine aja, tidak masalah. Mau tekanan ini putus saja pipa gasnya. Kelabaan. Nah, inilah salah satu kok kejam ya, ini dunia. Realita keadaan saat ini di dunia, di global. Saya bukan mengajak hal yang baik, tapi ini saya membuka pemikiran aja agar hal-hal ini paling tidak Indonesia ini dengan kekayaan alam apapun, dengan sumber yang hampir negaranya punya satu item, Indonesia ini ibaratnya kelontong penuh. Indonesia itu ibaratnya kalau ibaratnya toko kelontong, Indonesia ini ada telur, ada minyak, ada beras, ada ya, gula ada. Kalau negara-negara lain pun hanya gula satu. Brazil itu hutan, mengandalkan hutan, ya mungkin komponen lainnya. Tapi Indonesia itu kalau ibaratnya toko kelontong itu luar biasa. Timah ada, uranium ada, bahan baku untuk nuklir ada. Itu. Bahan baku utama nuklir Indonesia kan di Bima itu kan ditemukan. Cuma di hidden saja. Nanti lama-lama kegerus itu, NTB itu, Bima itu. Nah, itu. Karena uraniumnya tertinggi untuk bahan baku nuklir itu. Nah, itu ya. Nah, ini hal-hal yang teman-teman harus pahami. Kenapa kok saya katakan sebelum nanti dilanjutkan NTT, Papua itu dibuat disengaja itu ibaratnya kok dibuat seperti tertinggal ya karena mau dimanfaatkan kekayaan alamnya tinggi banget itu. Kalau saya ketemu orang NTT itu tolong kembali jagalah alam. NTT itu kaya, Papua itu kayanya luar biasa, hebatnya luar biasa. Makanya itu strategi dunia saja. Indonesia akan terimbas tekanan, intervensi luar biasa. Padahal mau dimonopoli. Afrika Selatan aja manfaatkan tambang emas kaya. Kita punya Freeport, provinsi yang terdampak saja biasa-biasa saja. Karena ini strategi Belanda yang digunakan. Belanda itu ketika mengeruk yang orang-orang yang masuk kolonialnya dibuat kaya sendiri, tapi rakyat menderita urusan lain itu terserah. Karena yang ngatur kebijakan kan petinggi-petingginya, kan simpelnya seperti itu. Kalau seperti Brunei juga, tambang emasnya bisa memakmurkan satu negara. Satu negara kalau Brunei itu ibaratnya seperti satu provinsi kecil ya, kalau enggak ya satu kabupaten. Coba bayangkan di Indonesia. Nah ini sekali lagi teman-teman, ubahlah pola pikir ke depan, bukan ke lokal, seperti itu. Tantangan teknologi, perang dagang teknologi, ya sebenarnya teman-teman harus manfaatkan di situ. Gunakan, manfaatkan perang-perang yang lainnya, teknologi-teknologi untuk paling tidak menguasai sektor pasar. Artinya kalau teman-teman sudah punya brand, Indonesia ini kan selalu ada hak paten, selalu didaftarkan hak paten, biar tidak diklaim orang lain, kan seperti itu. Nah ini hal-hal yang teman-teman harus pahami bahwa Indonesia itu kan diatur dengan hal-hal yang mungkin memperumit sendirian. HKI, paten, kemudian hukum dan HAM, plagiat, hukum, undang-undangnya diatur sengaja. Biar rakyat Indonesia itu tidak maju. Itu udah langkah pasti. Seperti itu. Terima kasih. Lanjutkan. Baik, kasih Pak Nur. Ini dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Di kolom chat juga masih kosong. Atau mau on mic juga boleh. Saya buka untuk 3 pertanyaan pertama ya. Ini udah ada 1. Silakan 2 pertanyaan lagi.
Untuk kelompok 5 kalau mau langsung menjawab juga boleh ya. Baik Kak, saya mau jawab pertanyaan dari Dino Kilibia. Kak Dino Kilibia ini bertanya, apa resiko terbesar ketika sebuah bisnis hanya mengandalkan strategi harga murah? Menurut jawaban kelompok, resiko terbesar dari mengandalkan strategi harga murah adalah margin keuntungan yang tipis yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis jika biaya operasional meningkat. Selain itu, strategi ini dapat menarik konsumen yang sensitif terhadap harga sehingga sulit untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan membedakan produk dari pesaing. Udah, itu Kak, apakah bisa diterima dengan jawaban kami atau masih ada yang bingung? Atau udah Eh, cukup? aku dari kelompok 5 juga izin menambahkan dari jawaban kelompok kami, yaitu jika si penjual ini terus-terusan mengandalkan strategi harga murah, maka ada sebenarnya banyak persepsi yang akan terjadi. Jadi yang pertama itu yang paling mendasar mungkin orang akan mencap bahwa produk itu dijual murah karena mungkin kualitasnya yang rendah. Nah, itu bisa sebenarnya merusak bagaimana citra merek yang sudah dibangun dengan susah ini gitu. Nah, jadi sebenarnya terus-terusan membuat strategi dengan harga murah itu memang untuk satu dan dua hal itu memang baik. Tapi jika terus-terusan diberlakukan untuk semua produk, bisa saja itu akan dianggap kurang bernilai oleh konsumen atau juga pelanggan seperti itu. Apakah menjawab, Kak Dino? Oke, saya tambahkan tadi kalau saya menambahkan kejadian saya ketika perjalanan sering melihat orang-orang berbisnis mengkomparasi satu perjalanan mereka berbisnis, apalagi ketika menemukan di jalan itu yang sering saya lalui pada saat dia membuka usaha awal. Itu akan saya pantau. Dulu saya pantau ketika saya kuliah S1, jalur yang sering saya gunakan kan lewat Satembu ke Jalan Gudian itu. Ketika usaha loper koran waktu itu jaya-jayanya dia hanya membuka loper koran kecil, kecil, kecil. Saya siap satukan belian. Lama-lama besar, lama-lama besar, lama-lama besar. Nah, banyak yang diambil para loper-loper koran. Nah, itu ya. Nah, lama-lama tergerus dengan perkembangan zaman. Karena tidak bisa, apalagi sekarang KR itu ada KR online, detik.com itu laku semua informasi dengan kalah dengan teknologi informasi. Nah, perlu diingat bahwa strategi harga murah ini kan salah satu strategi yang bersifat temporer saja, tidak digunakan terus. Kalau kita gunakan terus menerus, ini juga akan tergerus. Harus digunakan secara temporer. Temporer itu tergantung kondisi, tergantung realitas kan gitu. Nah, oleh karena itu, jangan terus murah. Nah, kalau semuanya murah terus-terusan murah kan akan ada suatu fenomena, mungkin saja ada asumsi atau persepsi masyarakat, jangan-jangan ini barang imitasi, kualitasnya kurang bagus, betul yang dia tambahkan tadi. Nah,
Ada juga yang justru ketika apapun serba mahal, misalkan berdampak BBM, ketika BBM naik kan orang-orang yang mungkin saja tinggal di desa seperti saya ini akan berpikir, loh, ketika BBM naik, nanti apa-apa akan mahal. Karena BBM ini sebagai penyuplai ataupun sebagai bahan pokok kendaraan. Nah, kendaraan ini pengangkut bahan-bahan yang kita beli. Nah, otomatis membengkaklah suatu operasional perusahaan itu sehingga barang-barang dijual di masyarakat juga tinggi. Kekhawatirannya ada. Sehingga profitnya menjadi menipis dan khawatir tidak laku dijual karena daya belinya juga menurun karena serba mahal. Nah, makanya teman-teman harus berpikir bahwa harga murah ini kita harus bersifat temporer agar kita paham bahwa bagaimana pasar alur distribusi bisnis ini bisa. Nah, saya dari tahun 2006 sampai 2008 itu kan membantu kakak saya. Sebelum kakak saya dapat orang Malaysia itu yang di sana. Sekarang kan dulu tinggal di Batam dikontrakkan rumahnya, sekarang menetap di Malaysia. Nah, 2006-2008 saya membantu toko kelontong, toko sembako. Saya tahu beli di sana, beli di sana, beli di sana, harga yang cari harga per kotak telur, per sak tepung beras, tepung sama gula ini ya. Nah, ini cari yang termurah. Lama-lama kita cari ke pengepul. Kita tahu pengepulnya, kita tahu ininya, tahu kebunnya, tahu yang nyetor itu siapa, tahu yang punya yang di Madukisma itu bagaimana, minimal order berapa dan sebagainya. Nah, paling tidak kita harus semakin mencari hal-hal yang bersifat paling dikejar sampai pokoknya itu di mana, alirannya di mana, sehingga kita bisa ngambil sendiri. Jangan prosesnya diambil, diantarkan gitu ya. Kita cari sendiri. Itu untuk menekan harga. Kita bisa menjaga kualitas, menjaga kestabilan harga juga. Jangan mengandalkan kita belinya di satu tempat. Saya selalu membanding-bandingkan, mencari info ini. Nanti akan tahu aliran distribusi barang itu pokoknya di mana, gitu ya. Nah, makanya suatu perusahaan penyedia jasa ini yang memang memainkan peran yang tinggi dengan sistem pembayaran yang tinggi, yang hebat juga, bukan tinggi, yang hebat juga. Hal ini yang teman-teman harus pahami bagaimana seorang pengusaha ini berpikir, bahasa saya adalah berpikir yang harus dinamis. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Nah, itu ya, ini tambahannya saja saya. Baik, Pak, terima kasih atas sanggahannya. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Kava Kartiko. Jika pemasaran hanya dilakukan di kota-kota besar, tingkat persen kesuksesannya besar. Apakah bisa pemasaran itu dilakukan di pelosok desa yang minim akan masyarakat? Menurut kelompok kami, jawabannya pemasaran di pelosok desa bisa dilakukan meskipun tantangannya berbeda dibandingkan di kota besar. Kunci keberhasilannya memahami kebutuhan dan karakteristik dengan masyarakat setempat. Nah, pendekatannya bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Lalu yang kedua ada menawarkan produk yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Yang ketiga ada memanfaatkan media sosial atau promosi lokal untuk menjangkau mereka. Meskipun pasar di desa lebih kecil dengan strategi yang tepat, pemasaran di sana tetap bisa sukses. Apakah menjawab, Kak Kava? Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Atau mau didiskusikan lagi?
Karena kalau sudah selesai atau udah paham dengan materi kami, maka kami akan selesaikan presentasi kali ini karena mengingat benar lagi mau ada presentasi lagi untuk 2 kelompok lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sepertinya sudah cukup, boleh ditutup dari presentasi kelompok 5. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan Pak Nuryadi sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau